Jadi gini, bayangin kamu lagi ngantuk, slippery all the time, mata 5 watt, tiba-tiba lihat hasil P5, langsung melek, kopi kalah sama Veda Ega. Moto3 itu ya, bukan kelas ramah tamah, itu kelas siapa lambat, bye. Tikungan terakhir bisa kayak rebutan promo flash sale. Semua nyelip, semua ngerem telat, semua pura-pura santai padahal deg-degannya kayak nunggu chat dibales. Terus tiba-tiba datang anak Gunung Kidul, umur 16 tahun, debut. Dan bukannya adaptasi, dia malah nongkrong di grup depan kayak, "Permisi bang, saya ikut ya." Biasanya rookie itu butuh waktu. Seri pertama belajar, seri kedua masih bingung, seri ketiga mulai ngerti arah. Ini seri pertama langsung P5. Itu bukan adaptasi, itu fast forward. Yang bikin lucu, dia nggak kelihatan panik. Disalip, santai. Diseruduk grup depan, tetap adem. Kayak lagi balap di sirkuit komplek. Padahal itu Grand Prix, bos. Brian Uriarte aja sampai kaget. Bayangin pembalap Eropa yang dari kecil makan aspal, tiba-tiba lihat bocah Asia nongol di depan. Pasti dalam helmnya mikir, ini DLC dari mana lagi? Tekniknya juga bukan asal nekat. Late braking ada, kontrol throttle halus, slipstream pinter banget. Dia tuh balapnya bukan kayak bocah 16 tahun, lebih kayak orang yang kalau main game balap nggak pernah pakai assist. Semua manual, semua percaya feeling. Dan komentator, napasnya ngos-ngosan. Veda masih di depan, Veda masih bertahan, Veda naik lagi. Kita yang nonton juga bingung, lah ini debut apa trailer film superhero? Tapi ya, jangan keburu bikin patung dulu. Musim masih panjang, ini baru 1 round. Masih banyak tikungan yang bisa bikin drama. Masih banyak senior yang pasti nggak mau harga dirinya disentil bocah 16 tahun. Tapi satu hal udah berubah. Sekarang, Moto3 nggak cuma soal Spanyol dan Italia. Sekarang ada anak Indonesia yang namanya mulai disebut analis luar negeri. Dan itu bukan karena viral TikTok, tapi karena performa. Sebagai fans lama MotoGP, jujur jarang banget lihat rookie Avia langsung segalak ini di kelas dunia. Biasanya pelan-pelan naik, ini langsung duduk di meja depan. Kalau konsisten, podium bukan mimpi. Kalau mentalnya tetap dingin, ancaman nyata. Dan kalau sampai menang, saya nggak tanggung jawab kalau satu Indonesia teriak bareng sampai ayam tetangga kaget. Intinya, Veda bukan cuma pelengkap grid. Dia bukan cameo. Dia bukan figuran. Dia datang bukan buat belajar doang. Dia datang buat ngeganggu. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Rival-rival Eropa siap nggak lihat spion tiap lap? Di saat dunia lagi penuh berita berat, konflik di mana-mana, ekonomi bikin pusing, cuaca nggak jelas, tiba-tiba dari Thailand muncul kabar yang bikin kita lupa cicilan sebentar. Namanya Veda Ega Pratama. Umur 17 tahun, status rookie, auranya bikin komentator teriak-teriak. Lokasinya di Chang International Circuit. Sirkuit yang panasnya itu bukan cuma aspal, tapi juga grup depannya. Moto3 kalau sudah nempel 8 motor, itu mirip rombongan lagi kejar diskon. Veda start dari P5. P5 loh ya, bukan P15. Itu artinya dia bukan datang buat cari pengalaman doang. Itu datang bawa niat. Kamera dari awal sudah demen banget nyorot dia. Berdiri di grid, kelihatan tenang. Padahal di dalam helm mungkin jantungnya sudah kayak notifikasi Shopee pas tanggal kembar. Start dimulai. Lap-lap awal, chaos. Saling tempel, saling intip slipstream, salah keluar tikungan dikit, bye, disalip 2 orang. Tapi anak ini santai, masuk rombongan depan kayak anak baru masuk tongkrongan senior, tapi langsung duduk di tengah. Masuk lap 7, mulai aneh. Dia satu-satu salip orang, bukan pakai kasar, pakai rapih. Masuk celah kecil yang bahkan netizen gak lihat. Tahu-tahu naik ke P4. Beberapa tikungan kemudian, masuk P3. Podium sementara. Nama Indonesia nongol di layar 3 besar. Komentator mulai nada tinggi. Rookie potensial, superstar in the making. Kita di rumah langsung tegak duduk, remote hampir jatuh.
Dia duel sama Maximo Quiles, tempel-tempelan sama Alvaro Carpe, senggol mental sama Valentin Perone, dan ribut sehat sama Adrian Fernandez. Itu nama-nama erota semua. Anak Gunung Kidul masuk, nggak pakai minder. Tapi yang namanya juga rookie, sempat melebar sedikit, turun ke P6. Netizen, ya udah gak apa-apa belajar. 5 lap kemudian, dia balik lagi nempel rombongan depan, kayak nggak mau jauh-jauh dari drama. Masuk lap terakhir, depan lagi ribut perebutan menang, belakang lebih liar lagi. Veda tepat di belakang Adrian Fernandez. Masuk tikungan terakhir, dia ngerem dalam banget. Ban belakang geser ke samping, motor slide ke samping. Itu bukan slide biasa, itu slide yang bikin komentator lupa minum. Pratama, Pratama. Motor goyang tapi nggak jatuh. Keluar tikungan tetap lurus, gas bersih, dan dia amankan posisi 5. P5. Untuk debut, itu bukan bagus. Itu bikin orang mulai buka Google. Veda Ega Pratama siapa? Yang menang memang David Almansa dengan selisih 0,003 detik. Tapi yang bikin dunia ngomongin, slide anak Indonesia di tikungan terakhir. Bahkan Honda Racing Corporation sampai kasih pujian. Kalau pabrikan sudah muji, itu bukan basa-basi. Itu artinya datanya dicek, telemetri dilihat, dan hasilnya anak ini nggak main-main. Rekor juga pecah, finish 5 besar, langsung poin besar, lewatin catatan Mario Suryo Aji dan debut terbaik sebelumnya milik Gary Salim. Intinya sederhana, dia datang sebagai rookie, pulang bawa rekor. Dan kalau ini baru seri pertama, kita mungkin lagi nonton awal cerita yang nanti ujungnya podium. Jadi kalau nanti benar-benar naik podium, kita semua bisa bilang santai, gue sudah nonton dia waktu masih slide receh di Thailand. Bro, itu ada pemandangan yang bikin satu padok bengong. Serius? Bukan karena motor baru, bukan karena crash, tapi karena Marc Marquez kelihatan melongo di pinggir lintasan. Iya, Marquez, baby alien, 8 kali juara dunia, dia berdiri, diem, nggak berkedip, kayak lagi lihat diskon 90% tapi takut salah baca. Dan yang dia lihat bukan siapa-siapa, tapi bocah Indonesia, Veda Ega Pratama. Tes pertama musim ini harusnya ajang adaptasi. Biasanya rookie tuh datang pelan-pelan, kenalan sama motor, kenalan sama settingan, kenalan sama kru.